Halo my dear, apa kabar? Balik lagi sama aku Ratih di sini. Aku mau berbagi pesan general yang mungkin bisa resonate. Kembali aku ingatkan, pembacaan kartu adalah energi dan energi akan selamanya berubah. Cuman kamu yang bisa menentukan masa depan kamu sendiri. Oke, so let's get started. Kita akan lihat di sini mungkin ada clue, mungkin ada clarity atau mungkin anything. Oke, aku dapat the moon and justice. Oke. Aku dapat the seven of wands. Seseorang mungkin sangat pandai bela diri, oke. Mungkin taekwondo, pencak silat, karate, ya anything di situ. Ya judo. Aku nggak tahu, kayak seseorang sangat pandai bela diri di sini. Oke, kemudian di sini ada the five of wands. Oke. The five of pentacles. Oke, ini bicara mungkin ini energi masa lalu lagi. Oke, the eight of sword, Kemudian di sini the nine of pentacles. Oke. Bottom of the deck the eight of pentacles, dan di sini aku dapat the knight of sword. Oke, mungkin ini mau pop up, kita akan lihat energinya. Oke. Mungkin kamu Libra, mungkin kamu Pisces, dan aku dapat di sini Gemini, Libra, Aquarius, Sun, Moon, Rising atau Venus. Oke. Tapi aku lihat di sini kalau di energinya mungkin kamu sering melihat 555, triple five mungkin penting. Oke, aku juga dapat energi 888. Oke, di sini 88 dan di sini ada angka 8. Mungkin 888 penting, triple eight. Seseorang di sini kayak menyesal ya dear, seseorang di sini kayak terluka, seseorang di sini kayak merasa bersalah ya. Again, di sini kayak ada rasa bersalah kenapa dulu dia mempertahankan egonya, atau dia memilih situasi yang lain, atau dia memilih orang lain dibanding kamu. Ya, karena aku lihat di sini kayak seseorang sekarang menyesal, seseorang sekarang kehilangan, seseorang sekarang sedih. Ya, dia yang sedih di sini. Ada yang sedih dulu. Padahal dulu itu dia kayak nggak mau di sini. Energi five of wands, seven of wands, kayak keras hati, keras kepala. Enggak, aku nggak mau, lepas di sini, kayak berusaha untuk menantang dirinya sendiri bahwa aku akan baik-baik saja kok tanpa kamu, aku bisa. Ya, karena mungkin dia lebih memilih egonya, mungkin dia temperamen, emosional, atau mungkin di sini dia seolah-olah udah nggak tahan dengan hubungan ini dan dia memilih yang lain, atau dia memilih egonya di situ, dan akhirnya kayak sekarang dia yang menyesal, dia yang sedih tanpamu. Ya, seseorang sedih tanpa kamu, seseorang merasa kayak kehilangan, seseorang merasakan kayak kayak kekacauan yang luar biasa di sini, dan dia stuck di sini. Sekarang dia menyesal, dia merasa sendiri, dia kayak berpikir andai aja aku nggak melepaskan, andai aja aku berdamai, andai aja. Dan aku lihat di sini kamu terhubung sama dia. Mungkin dia sering hadir di mimpi kamu. Ya, aku lihat kayak ada koneksi yang terhubung dengan mimpi. Ya, walaupun dia berusaha untuk mengubur rasa itu dalam-dalam dengan bekerja atau mungkin bagaimana, tapi tetap kayak masih ada, kok kenapa ya ini kayak belum selesai, kok kenapa ini nggak kelar-kelar, kok kenapa kayak malah jadi begini ya. Semakin dia berusaha untuk denial dengan perasaannya, semakin dia merasakan hampa, sedih ya. Ada kulihat seseorang benar-benar sedih kehilangan kamu di sini. Ya, walaupun terlihat dia oke, terlihat dia bagaimana, tapi dia enggak oke di situ, dia tidak baik-baik saja. Dan justice di sini kalau aku lihat mungkin dia dapatkan karmanya, atau mungkin di sini kayak seseorang akhirnya kayak bener-bener terluka ya, dia kayak merasa mungkin dulu aku nggak adil, mungkin aku sekarang dapatkan karmaku karena aku melukai kamu. Nah, ada seperti itu. Dan kalau aku lihat kayak dia sekarang kayak merindukan kamu, dia kayak merindukan sisi kangen sama kamu di situ, merindukan, mungkin ada sisi hal yang menyebalkan, tapi ternyata itu menjadi hal yang paling dia rindukan, menjadi hal yang paling dia kangenin saat bener-bener kamu nggak ada. Mungkin dari senyuman kamu, suara kamu, ya manjanya kamu, yang tingkah laku yang kadang mungkin menyebalkan, dan dia kayak kenapa ya aku dulu menyanyiakan waktu itu, kenapa aku dulu menyepelekan kehadiran kamu, kenapa dulu aku sama sekali tidak peduli, meremehkan, bahkan kayak seolah-olah aku tuh nggak butuh kamu. Sekarang aku merasa kesepian, aku merasa sedih, aku merasa terluka, aku merasa menyesal. Ada hal yang kayak dia sedih di situ.
Oke, energinya kayak kenapa harus seperti ini, kenapa harus begitu. Dan kalau aku lihat dia kayak stalking kamu, ya mungkin dia pakai fake account, atau mungkin di sini kayak seseorang memperhatikan kamu dari jauh. Dia kayak masih diskusiin kamu dengan teman dia, ya teman, mungkin dia sering bertanya kabar kamu ke orang-orang terdekat kamu, atau teman yang terhubung dengan teman kamu, teman dia, anything di situ, ya. Tapi seseorang nggak bisa nih di sini, kayak nggak bisa move on, dia menyesal, dia ingin kayak comeback untuk menawarkan perdamaian sama kamu, ingin buat lebih stabil, ya. Kalau kalian lihat di sini, dia pengen komunikasi, dia pengen make peace, ya, dia pengen berdamai sama kamu, dia pengen stabil, dia pengen lagi dekat sama kamu, dia pengen memperbaiki hubungan ini. Dia menyesal kenapa dulu dia tidak menghargai, dia tidak mengapresiasi, kenapa dulu kayak dia menyanyiakan kesempatan. Dia menyesal sekarang, dia menyesal telah menyanyiakan kesempatan, dia menyesal telah pergi dari kamu, ya. Dia sedih sekarang, dia sedih, dia nangis mungkin, ya walaupun nggak nangis kayak gimana-gimana, tapi kayak kecewa, sedih, ya, terluka di situ, bingung juga di sini di Eight of Swords, kayak kenapa ya, kenapa, kayak kamu tuh, bayangan kamu tuh selalu hadir di pikirannya, menghantui dia nggak bisa kayak melepaskan, dia nggak bisa move on dari kamu. Again, angka 888, dan mungkin kamu juga sering melihat 1111, ya, jadi kayak terhubung terus. Mungkin kamu ada hubungan soulmate, mungkin kamu ada hubungan karmik sama dia, atau mungkin twin flame yang ada hubungan on dan off, ya. Mungkin kamu dengan seseorang di situ, ya, tapi kayak tiap malam mungkin sebelum tidur dia kepikiran sama kamu, dia keinget, mungkin dia sangat merasa bersalah, ya. Kenapa? Apalagi di sini ini energi kamu, mungkin dengan sendiri dia melihat kamu kok makin lebih cantik, makin lebih tampan, makin lebih baik, makin lebih mempesona, kok kebalik sama dia, makin kayak lebih kacau, nggak antusias dalam hidup, kehilangan semangat, ya. Dia makin kacau tanpa kamu di situ, my dear. It's not good, nggak bagus di situ. Tapi let's see di sini again, ya, dia kayak merindukan momen bersama dengan kamu di sini. Oke, jadi kalau aku lihat di sini dia nggak bisa melupakan kamu di sini, nggak bisa melupakan kamu. Especially di sini ada new love. Jadi mungkin kayak dia kok melihat kamu makin bahagia, dia mungkin melihat kamu sudah berkencan dengan orang lain, dia melihat penampilan kamu makin luar biasa, kamu makin lebih menarik, ya. Tapi kok dia kayak di sini kayak kacau, ya. Aku rasa dia menyesal di sini. Oke, kemudian kita lihat lagi. Oke, di sini kayak ya, dia sekarang menyadari bahwa luar biasanya kamu, dan dia melihat kayak mungkin kamu dapatkan seseorang yang lebih baik, atau mungkin saat ini kamu berkencan dengan seseorang yang lebih baik, yang menurut dia kayak aku kehilangan kesempatan emas itu. Kayak bener-bener nyesel di sini, kayak sedih, kecewa. Jadi dulu kayak dia menolak kamu, bukan menolak ya, mungkin kayak memang melepaskan, kayak memang udah menolak, udah nggak mau sama kamu di situ. Dan ya dia menyesal, dia merasa kamu the one, tapi dia juga melihat kamu sekarang dia merasa insecure di situ. Oke, ya, let go of control issue. Dia kayak, apakah kamu sudah move on dari dia, apakah kamu sudah benar-benar bisa melupakan dia di situ. Dan ya mungkin ke depan dia akan meminta kesempatan, mungkin ke depan dia ingin terhubung lagi dengan kamu, mungkin ke depan dia ingin kayak dekat lagi dengan kamu, ya, seperti itu. Mungkin dia merasa ada insecure di segi karir dan finansial. Apalagi mungkin di sini dia melihat ada sebagian dari kalian yang sudah menikah dan memiliki keluarga, dia masih belum move on dari kamu, ya. Kalau aku lihat di sini dia menyesal dengan melepaskan kamu, dan dia ingin meminta kesempatan. Mungkin dia menghubungi kamu kembali, mungkin dia kayak mencoba untuk lebih dekat lagi sama kamu, dia ingin memperbaiki, atau mungkin dia ingin menawarkan komitmen yang lebih serius, cuman bergantung kamu. Ya, kamu sekarang bandingkan, kamu lebih bahagia mana? Apakah bahagia bersama dia yang dulu di energi masa lalu, atau dengan orang sekarang yang lebih dekat, atau kamu bahagia dengan dirimu sendiri tanpa dia? Jadi kuncinya ada di kamu. Tapi seseorang di sini kayak merasa kehilangan, seseorang merasa kayak sedih, merasa menyesal, terluka, ya. Dia pikir dia bisa bahagia, dia bisa move on, dia nggak bisa move on. Dia menyesal, dia pengen balikan sama kamu. Seseorang pengen balikan sama kamu dan meminta kesempatan, ya. Dia yang ingin balikan sama kamu. Tapi kamu mungkin sudah kencan dengan orang lain, kamu sudah membuka hati, kamu lebih baik, kamu lebih menarik, dan itu membuat dia makin kacau, makin hancur, makin menyesal, makin kayak kok ya kehilangan lah. Karena terkadang
apa ya, seseorang akan menyadari kehadiran seseorang yang lain itu berharga ketika udah bener-bener kehilangan di situ ya, menyesal. Dan andai saja waktu diputar kembali, andai aja aku dulu nggak egois, andai aja aku dulu bisa memperbaiki, andai aja aku dulu kayak lebih mengutamakan hatiku ketimbang egoku, nah menyesal di situ. Oke? Dia ingin datang, dia ingin berdamai sama kamu, tapi aku lihat dia stalking kamu di sini. Oke? Itu dia mungkin pesannya. I hope you enjoy it. Thank you so much and bye bye. See you on the next reading. Thank you and have a nice day. Bye.